我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, mana nih di antara kalian yang minta Mimin upload 2 video? Habis nonton video ini, jangan lupa pantengin di jam 8 untuk video selanjutnya jika nggak ada halangan. Kuilah! Cerita berkanjut di mana Xiaoyan sedang menghadap para tetua dan kepala lembah dari Burning Flame Valley. Mata Tang Zhen segera menyapu ke arah Xiaoyan, kemudian ia pun tersenyum dan bertanya bagaimanakah proses pemulihan Yan Xiao. Xiaoyan pun tersenyum kemudian berterima kasih atas perhatian dari Tang Zhen dan lanjut berkata bahwa ia baik-baik saja. Setelah itu, seorang pria tua berambut putih segera bertanya apakah ia adalah Yan Xiao yang menginginkan perubahan misterius api langit miliknya. Menanggapi pertanyaan tersebut, Xiaoyan pun segera melirik ke arah sumber suara kemudian mengangguk dengan perlahan. Pria tua segera memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah tetua ketiga dari Burning Flame Valley bernama Wu Chen. Kali ini Xiaoyan telah membantu kepala lembah memperbaiki pil bodhisattva api. Oleh karena itu, ia akan mewakili Burning Flame Valley untuk berterima kasih kepada Yan Xiao. Namun mengenai perubahan misterius api langit adalah rahasia Burning Flame Valley dan tidak akan diberikan kepada orang luar sesuai dengan aturan yang ada. Bolehkah ia bertanya apakah Yan Xiao akan mengubah kondisi permintaannya? Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun dengan dingin tertawa di dalam hatinya dan bergumam bahwa semua ini seperti harapannya. Sementara itu di sisi lain, wajah Tang Zhen segera tenggelam dan ia pun segera berkata kepada tetua ketiga bahwa ia telah berjanji kepada teman muda Yan Xiao. Apakah tetua ketiga mencoba membuat ia memakan kata-katanya sendiri dengan mengatakan hal tersebut? Menanggapi hal itu, seorang tetua lain segera berkata agar kepala lembah jangan marah. Tetua ketiga hanya mengucapkan kata-kata seperti itu karena aturan lembah memang berkata seperti itu. Bagaimanapun, perubahan misterius api langit merupakan teknik rahasia dan tidak biasa. Kemungkinan bahkan tetua pertama akan berpikir 2 kali untuk menyerahkannya kepada orang luar jika ada di sini. Terlebih teman muda ini yang dipanggil Yan Xiao pada akhirnya tidak mengungkapkan wajah aslinya. Jangan bilang bahwa kepala lembah ingin menyerahkan perubahan misterius api langit kepada seseorang yang latar belakangnya tidak diketahui. Tang Zhen pun terkejut setelah mendengar perkataan tersebut. Ia pun mengerutkan keningnya dan seketika menatap tajam ke arah Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera tersenyum kemudian berkata bahwa tetua kedua telah melebih-lebihkan ia yang masih muda. Wajar untuk memiliki lapisan perlindungan lain saat seseorang berkeliaran. Oleh karena itu, ia telah menyembunyikan penampilannya untuk saat ini. Karena tetua kedua tidak menyukainya, maka Xiaoyan akan menghapusnya. Xiaoyan pun segera mengusap wajahnya dan mengungkap penampilan aslinya. Seketika semua orang yang hadir termasuk dengan Tang Zhen terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan yang lebih muda setelah ia memulihkan penampilan aslinya. Di sisi lain, tetua kedua menatap ke arah Xiaoyan dengan seksama dan matanya segera menyipit. Sesaat kemudian ia pun tiba-tiba dengan samar berkata bahwa sebelumnya ia telah secara kebetulan melakukan perjalanan ke wilayah utara dataran tengah. Xiaoyan pun seketika terkejut dan mengerutkan alisnya setelah mendengar perkataan dari tetua kedua. Tetua kedua pun lanjut menjelaskan bahwa baru-baru ini keributan terbesar di wilayah utara terkait dengan dendam antara seorang pemuda yang tak dikenal dengan Wind Lightning Pavilion. Terlebih lagi pemuda ini telah menyerang Gunung Petir sendirian. Selain itu, ia pun mengalahkan Feng Qing'er dari pavilion petir angin dan berlalu pergi. Tetua kedua segera melirik ke arah Xiaoyan kemudian berkata bahwa Xiaoyan dan Yan Xiao ini seharusnya menjadi satu orang yang sama. Semua orang di aula langsung tercengang ketika mereka mendengar perkataan dari tetua kedua. Mereka semua segera mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat pria muda kurus yang hadir di hadapan mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini yang memiliki pencapaian luar biasa dalam keterampilan penyempurnaan obat akan memiliki kemampuan seperti itu juga. Wind Lightning Pavilion mungkin tidak sebanding jika dibandingkan dengan Burning Flame Valley dalam hal kekuatan, namun mereka masih dianggap sebagai faksi kuat dengan bobot signifikan di wilayah Central Plains. Namun Xiaoyan ini benar-benar bisa pergi dengan damai setelah menyelesaikan dendam dengan mereka. Dari sini orang dapat mengatakan bahwa Xiaoyan ini benar-benar jelas tidak sederhana.
Menanggapi hal itu, ekspresi Xiaoyan pun tidak berubah di hadapan banyak tatapan terkejut yang ada di aula. Ia melirik pria tua berjubah merah itu dan berkata bahwa ia memang Xiaoyan, tapi apa hubungannya ini dengan yang lain? Yang ia lakukan hanyalah mengganti namanya agar terlindung dari permasalahan lain. Tetua kedua pun segera berkata bahwa permusuhan Xiaoyan dengan Wind Lightning Pavilion adalah karena Xiaoyan memiliki 3000 Lightning Movement dari Wind Lightning Pavilion. Ini akhirnya menyebabkan mereka mengejar Xiaoyan dengan niat membunuh. Xiaoyan jelas bukanlah murid dari Wind Lightning Pavilion, namun di manakah ia mendapatkan gerakan 3000 petir? Selain itu, saat ini Xiaoyan ingin mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Change dari Burning Flame Valley miliknya. Jangan bilang bahwa Xiaoyan benar-benar tertarik dengan teknik Do dari orang lain. Menanggapi tekanan tersebut, ekspresi Xiaoyan pun tidak berubah dan dengan tenang segera menjawab bahwa gerakan 3000 kilat adalah sesuatu yang ia peroleh secara kebetulan. Tidak perlu bagi Xiaoyan untuk bertanggung jawab kepada tetua kedua mengenai hal tersebut. Adapun mengenai teknik perubahan misterius api langit, hal ini dikarenakan Xiaoyan memiliki api surgawi dan akan mampu melepaskan kekuatan perubahan misterius api langit pada puncaknya. Inilah alasan mengapa Xiaoyan datang ke Burning Flame Valley, dan mengenai apakah ia tertarik dengan teknik Do orang lain bukanlah sesuatu yang bisa diatur oleh tetua kedua. Melihat Xiaoyan yang arogan, Wu Cheng pun segera mengerutkan kening kemudian menegur Xiaoyan dengan berkata bahwa tempat ini bukanlah pavilion petir angin. Oleh karena itu, mereka tidak akan membiarkan Xiaoyan bertindak dengan cara yang lancang seperti itu. Saat ini Xiaoyan benar-benar terlalu malas untuk berhadapan dengan orang tua yang berisik tersebut. Matanya segera menatap ke arah Tang Zhen di kursi pemimpin, kemudian menangkupkan kedua tangannya dan berkata bahwa ia datang ke lembah api ini untuk perubahan misterius api langit. Tolong katakan sesuatu tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Jika kepala lembah juga merasa bahwa teknik tersebut adalah teknik rahasia dari Burning Flame Valley yang tidak akan diberikan kepada orang luar, yang Xiaoyan butuhkan saat ini adalah ucapan sepatah atau dua patah kata agar Xiaoyan segera pergi. Jika setelah seperti itu, maka Xiaoyan tidak akan sedikit pun ragu untuk segera pergi. Setelah itu, Tang Zhen pun melambaikan tangannya kemudian berkata jika ia benar-benar mengatakan hal tersebut, maka ia tidak akan dapat dipercaya lagi di masa depan. Ia meminta Xiaoyan untuk tenang karena ia sudah berjanji kepada Xiaoyan. Setelah itu, Tang Zhen pun melirik ke arah kedua sesepuh kemudian berkata bahwa ia telah mengambil keputusan tentang masalah ini. Mereka berdua tidak perlu mempersulit Xiaoyan karena ia juga menyadari aturan di dalam lembah. Menurut aturan yang ada, murid inti dapat memperoleh 3 perubahan misterius api langit setelah melewati ujian. Oleh karena itu, jika Xiaoyan mampu melewatinya, maka tidak akan ada lagi keberatan dari pihak lain. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum sesuai dengan aturan yang ada. Mendengar hal itu, tetua kedua dan ketiga pun saling bertukar pandangan, kemudian ekspresi mereka pun sedikit berubah. Setelah ragu-ragu sejenak, tetua kedua pun segera berkata bahwa masalah ujian murid inti selalu dirancang oleh Dewan Tetua. Bolehkah ia tahu apakah topik tes ini akan diputuskan oleh Dewan Tetua? Menanggapi hal itu, Tang Zhen pun seketika berpikir bahwa orang tua yang bertele-tele ini tampaknya benar-benar tidak mau membiarkan perubahan misterius api langit mendarat di tangan Xiaoyan. Setelah itu, ia pun segera berkata jika tetua kedua memiliki niat seperti itu, maka tolong beritahu mereka tentang topik tes yang ia mau. Hati tetua kedua pun seketika bersukacita setelah melihat Tang Zhen menjadi sedikit kurang keras kepala. Ia segera berkata bahwa hal ini memiliki implikasi serius dan tidak dapat dilakukan dengan santai. Oleh karena itu, ia secara pribadi akan menjadi penguji. Jika Xiaoyan mampu bertahan dalam 10 pertukaran di tangannya, maka masalah perubahan misterius api langit akan diputuskan oleh kepala lembah. Aula besar seketika menjadi sedikit sunyi setelah kata-kata tersebut terdengar. Banyak sesepuh di bawah ini saling memandang dan tanpa sadar tertawa pahit. Mereka sangat jelas tentang kekuatan tetua kedua yang berada di puncak kelas Dozong. Ia berada pada tingkat yang menakutkan, hanya 1 langkah lagi menuju ke kelas Dozun. Jika ia menjadi penguji, itu akan tampak seolah-olah mereka adalah pengganggu. Sementara itu di sisi lain, Tang Zhen pun tertawa kemudian berkata tak disangka tetua kedua bisa mengucapkan perkataan seperti itu. Mendengar ungkapan Tang Zhen yang dipenuhi dengan ejekan, Wu Chen pun segera berkata jika kepala lembah merasa bahwa tetua kedua tidak cocok untuk bertindak, maka izinkan ia untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa Xiaoyan bahkan berhasil membunuh tetua dari Wind Lightning Northern Pavilion. Tetua ketiga berpikir bahwa Xiaoyan memiliki kartu truf yang sangat kuat.
Oleh karena itu, seharusnya bukan hal yang mustahil bagi Xiaoyan untuk bertahan selama 10 pertukaran di tangannya. Menanggapi hal itu, Tang Zhen pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa ada terlalu besar perbedaan dalam status tetua ketiga dengan Xiaoyan. Oleh karena itu, akan sangat tidak baik bagi tetua ketiga untuk bertindak melawan Xiaoyan. Tak lama, Xiaoyan yang berdiri di aula besar akhirnya membuka mulutnya dan berkata karena tetua kedua bersikeras untuk membiarkan tetua Wu Chen menjadi penguji, maka Xiaoyan akan melakukan apa yang ia katakan. Tang Zhen, Tang Huo'er, dan yang lainnya terkejut saat mereka mendengar perkataan dari Xiaoyan. Tang Zhen pun mengerutkan alisnya kemudian berkata bahwa kekuatan tetua Wu Chen adalah Dozong bintang 8 yang asli. Ia bahkan lebih kuat dari Fei Tian dari Wind Lightning Northern Pavilion. Apakah Xiaoyan yakin ingin membiarkan ia menjadi seorang penguji? Xiaoyan pun perlahan mengangguk, kemudian matanya menyapu ke arah tetua ketiga yang juga sedikit terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan jelas mengetahui bahwa jika ia tidak melakukan seperti yang diinginkan kedua orang tua ini, kemungkinan besar ia tidak akan dapat dengan mulus mengambil perubahan misterius api langit dari Burning Flame Valley. Setelah itu, tetua ketiga pun berdiri kemudian menoleh ke arah Tang Zhen dan berkata agar ia yakin bahwa ia tidak akan melukai orang yang telah membantu Burning Flame Valley. Jika saja Skyfire Tree Mysterious Change bukanlah teknik rahasia tingkat tinggi, maka ia tidak akan ikut campur tangan. Oleh karena itu, ia berharap bahwa kepala lembah akan memaafkan semua tingkah lakunya. Tang Zhen yang malas pun terdiam hingga akhirnya tetua ketiga pun segera menoleh ke arah Xiaoyan kemudian berbicara. Mereka akan memulai tes di luar dan selain itu ia pikir para murid dari lembah juga akan sedikit tertarik dengan hal ini. Dengan begitu mereka akan mengamati pertarungan dan akan bermanfaat bagi mereka. Akhirnya mereka pun pindah ke area di luar aula yang merupakan sebidang tanah kosong yang sangat luas. Ekspresi Xiaoyan masih tetap tenang, tetapi doki di dalam tubuhnya mulai perlahan melonjak dan perasaan dipenuhi energi menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Sementara itu di sisi lain, Wu Chen pun dengan lembut maju selangkah dengan doki merah menyala yang luar biasa agung melonjak keluar dari tubuhnya. Tak lama setelah maju selangkah, tiba-tiba tubuh Wu Chen pun seketika menghilang. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun menyipitkan matanya hingga tak lama cahaya perak dengan cepat melonjak di bawah kakinya dan tubuhnya segera menghilang. Ledakan pun seketika terjadi ketika tinju merah menyala muncul dengan cara yang aneh dan menabrak dada Xiaoyan. Namun tak berselang lama, Wu Chen pun seketika terkejut saat melihat after image yang dikeluarkan Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan melintas dan muncul sekitar beberapa puluh meter di sebelah kiri Wu Chen. Ia menundukkan kepalanya dan melirik pakaian hitamnya yang sedikit hangus. Xiaoyan berpikir bahwa Wu Chen memang layak menjadi tetua ketiga dari Burning Flame Valley. Dari serangan sebelumnya, Xiaoyan menyadari bahwa kecepatan dari Wu Chen secara samar tampaknya lebih rendah dibandingkan dengan Fei Tian. Namun kekuatan serangannya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan serangan dari Fei Tian. Jika Xiaoyan terkena serangan tingkat seperti itu, maka ia akan segera kehilangan kekuatan tempurnya. Bersamaan dengan pemikiran Xiaoyan, tiba-tiba peringatan tanda bahaya pun melintas di hatinya. Ia segera melangkah ke kiri dengan cara seperti kilat, namun saat baru saja bergerak, tiba-tiba tangan besar berwarna merah menyala menyapu pakaiannya. Tangan merah yang berapi-api segera melintas di tubuh Xiaoyan dengan pergelangan tangan yang berbalik dan menghantam pinggang Xiaoyan. Ledakan pun seketika terjadi bersamaan dengan tubuh Xiaoyan yang terbang terpental di tengah seruan dari kerumunan. Setelah itu, kaki Xiaoyan pun menginjak udara kosong dan memaksanya untuk berguling di udara. Akhirnya, Xiaoyan pun mendarat dengan satu lutut di tanah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Setelah itu, Xiaoyan pun bangkit bersama dengan Glass Lotus Heart Flame yang melonjak dari dalam tubuhnya. Wu Chen pun terkejut ketika ia melihat Xiaoyan yang tidak jatuh akibat pukulan sebelumnya. Wajah Wu Chen pun berangsur-angsur berubah menjadi serius dan tangannya yang besar dan merah menyala juga menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, nyala api seperti doki pun perlahan melonjak dari bawah kedua kakinya. Seketika Wu Chen pun menginjak tanah dan tubuhnya segera melesat ke arah Xiaoyan. Menyadari hal itu, keseriusan di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat saat Wu Chen menuju ke arahnya. Sesaat kemudian, gerakan 3000 kilat pun dilepaskan oleh Xiaoyan hingga sampai ke batasnya. Sosok merah pun segera melesat menghancurkan bayangan yang telah dibentuk oleh Xiaoyan.
Akhirnya sosok merah menyala pun segera menstabilkan dirinya setelah serangannya meleset. Tak berhenti di situ, ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah saat ia melirik sosok merah yang tiba-tiba kembali mendekat dalam sekejap. Xiaoyan pun mengeluarkan pedang besarnya, kemudian menggunakan teknik Six Joint Body Flowing Ruler, Six Joint Fire. Benturan intens pun terjadi dengan suara logam yang jernih bergema di langit. Segera kekuatan beriak yang kuat pun menyebar di udara dengan cara seperti kilat. Setelah itu kedua sosok pun terbang mundur di depan tatapan cemas semua orang yang hadir. Akhirnya mereka pun bertabrakan dengan tembok yang menjulang tinggi di sekitar aula besar. Tak lama Xiaoyan pun segera melangkah maju dan tanpa sadar 5 pertukaran telah berlalu. Ekspresi Xiaoyan pun menjadi lebih serius dengan doki hijau giok yang megah memenuhi seluruh tubuhnya. Doki seperti api segera melilit tubuh Xiaoyan dengan gelombang demi gelombang panas yang padat berulang kali dipancarkan. Pertukaran pun kembali terjadi dengan Tang Chen yang semakin merasa cemas dengan keadaan Xiaoyan. Setelah cukup lama berlangsung, Xiaoyan pun benar-benar kepayahan kemudian berpikir jika ini terus berlanjut, sepertinya Xiaoyan akan benar-benar mengalami kesulitan bertahan tanpa menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Kali ini Xiaoyan harus benar-benar mengakhiri semuanya dan berhasil mendapatkan teknik yang ia inginkan. Sementara itu di sisi lain, mata Wu Chen pun dengan tajam menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya ia mendarat dengan keras membentuk retakan di sepanjang arena. Debu seketika bertebaran di arena dengan Wu Chen yang semakin serius. Wu Chen pun segera melesat ke arah Xiaoyan yang berada di dalam kepulan debu, kemudian tangan yang berisi cahaya api merah gelap menghantam punggung Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan pun seketika terpental dan menghantam tanah, kemudian ia pun bangun dengan langkah yang gontai. Seketika Wu Chen pun segera melesat dan sudah berada tepat di samping Xiaoyan, kemudian mencekik leher Xiaoyan. Setelah itu Wu Chen pun berkata agar Xiaoyan segera mengakui kekalahannya. Jika ia ingin membunuh Xiaoyan, maka saat ini Xiaoyan akan kehilangan nyawanya. Xiaoyan dengan wajah putih pucatnya segera mengungkapkan senyum aneh saat ia berkata bahwa ini sudah 9 pertukaran. Sebelum ia bisa pulih, tiba-tiba tubuh Xiaoyan mengeluarkan ledakan dan setelah itu ia pun menghilang. Pada saat ini, debu pun secara bertahap menjadi lebih tipis. Sosok tidak jelas perlahan keluar dari sana dan segera wajah familiar yang tersenyum muncul di depan mata semua orang. Ekspresi Wu Chen berangsur-angsur berubah menjadi suram setelah ia menyadari bahwa sosok yang barusan adalah avatar spiritual. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum ketika ia melihat wajah suram Wu Chen. Orang tua ini benar-benar telah ditipu oleh Xiaoyan karena menangkap avatar spiritual yang ia buat. Wu Chen pun seketika menatap ke arah Xiaoyan dengan tersenyum dan ekspresi muram di dalam medan pertempuran. Sesaat kemudian ia pun berkata bahwa ia memang telah meremehkan Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak perlu bahagia karena masih ada 1 pertukaran terakhir yang tersisa. Kali ini ia pasti tidak akan menahan dirinya untuk menyerang Xiaoyan. Ekspresi kejam melintas di mata Wu Chen ketika kata-katanya terdengar. Tentu saja ia telah kehilangan banyak muka setelah tidak berhasil menangkap Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, energi alam di sekitar Wu Chen pun menjadi liar ganas di bawah pengaruh doki yang agung dan perkasa. Tubuh Wu Chen pun berubah menjadi cahaya berapi-api yang melesat seperti kilat ketika ia mengeluarkan teknik telapak setan api yang mendominasi. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun segera mengangkat kelapanya dan ia melihat warna merah menyala yang memenuhi matanya. Senyum dingin pun perlahan muncul di wajah Xiaoyan ketika ia mengangkat tangannya. Sebuah teratai api 3 warna yang indah muncul di depan mata semua orang. Ekspresi Tang Zen pun langsung berubah saat teratai api 3 warna muncul. Mata Tang Zen seketika menyusut dipenuhi dengan keheranan dan bertanya-tanya apakah ini kekuatan dari api surgawi. Di antara semua orang yang terkejut, tentu saja Wu Chen yang paling mengalami keterkejutan karena posisinya yang berdekatan dengan Xiaoyan. Di hadapan teratai api 3 warna yang indah, tetua ketiga dari Burning Flame Valley akhirnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya untuk pertama kalinya. Ia tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiaoyan yang merupakan bintang 1 dozong akan mampu melepaskan kekuatan yang menakutkan ini. Setelah itu, Wu Chen pun terlihat sangat marah, kemudian segel di tangannya segera berubah. Hal tersebut pun membuat semua orang terkejut setelah menyadari bahwa tetua ketiga telah menggunakan segel setan api terkuat di tetua setan api yang mendominasi. Mereka tidak menyangka bahwa tetua ketiga akan menggunakan teknik tersebut hanya untuk berhadapan dengan Xiaoyan. Terlebih lagi, selama pertukaran ini, tetua ketiga benar-benar mengeluarkan teknik yang cukup berat untuk menghadapi Xiaoyan.
Tak lama, Wu Chen pun segera melesatkan serangannya hingga akhirnya melesat menuju ke arah Xiaoyan. Di sisi lain, tampaknya Xiaoyan benar-benar merasakan kemarahan hingga akhirnya tangannya tiba-tiba diayunkan dan teratai api 3 warna yang indah segera melesat. Dalam sekejap, kedua serangan antara Wu Chen dan Xiaoyan pun segera bertabrakan seperti meteorit. Seluruh tempat pun seketika sunyi saat kedua serangan bertabrakan. Ekspresi wajah semua orang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah berhenti untuk saat ini. Badai energi yang muncul mengeluarkan lonjakan energi yang menyapu ke segala arah. Dengan segera, keduanya pun tampak telah menerima pukulan berat saat mereka memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh keduanya pun terpental dengan jejak darah yang berhamburan di langit sebelum akhirnya keduanya mendarat di tanah. Sesaat kemudian, badai pun semakin membesar membuat semua orang benar-benar merasakan kecemasan. Wajah Tang Zhen pun benar-benar dipenuhi dengan ketegasan ketika ia menatap ke langit. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal akan berubah menjadi keadaan seperti ini. Awalnya hal ini hanyalah sebuah ujian, tetapi pada saat ini hal tersebut telah berubah, tampak seolah-olah seseorang berusaha untuk menghancurkan seluruh Burning Flame Valley. Tang Zhen pun bergumam jika ia tidak membereskan kekacauan ini, kemungkinan Burning Flame Valley akan berubah menjadi kekacauan oleh teratai tersebut. Tanpa basa-basi, Tang Zhen pun segera melangkah dan seketika ruang menjadi terdistorsi ketika tubuhnya langsung berteleportasi di depan badai. Jari Tang Zhen dengan lembut memotong ruang kosong di depannya dan seketika garis spasial yang sangat besar pun muncul. Setelah itu tangannya dimasukkan ke dalam garis spasial sebelum tiba-tiba memisahkannya. Setelah itu dengan lambaian tangan dari Tang Zhen, badai pun segera dipindah menuju ke ruang kosong. Tang Zhen pun menghela nafas setelah menyelesaikan badai energi yang sangat besar. Ia mengembalikan tangannya yang agak gemetar di bawah lengan bajunya. Ia memiliki pemahaman yang jelas tentang dominating fire demon palm yang mustahil baginya untuk menciptakan badai energi yang begitu menakutkan. Jika begitu, sepertinya badai kali ini benar-benar dipicu oleh lotus api misterius dari Xiaoyan. Tang Zhen pun bergumam bahwa Xiaoyan ini memang benar-benar bukan orang yang biasa. Ia bisa menggunakan api surgawi untuk melepaskan kekuatan menakutkan seperti itu. Burning Flame Valley miliknya telah mengendalikan api petir 9 naga selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak dapat mencapai tahap yang seperti itu. Setelah itu, Tang Zhen pun menghela nafas kemudian perlahan turun dan berkata kepada Wu Chen bahwa 10 pertukaran sudah berakhir dan Wu Chen telah kalah. Wu Chen yang tampak menyedihkan seketika terkejut saat ia mendengar suara dari Tang Zhen. Ia benar-benar tak menyangka bahwa ia akan kalah dari generasi yang lebih muda dan hasilnya sama sekali tidak terduga. Meskipun ia tidak puas, namun hatinya tanpa sadar menjadi dingin ketika ia mengingat badai energi yang menakutkan dari sebelumnya. Jika ia tersapu ke dalamnya, kemungkinan ia akan setidaknya berakhir dengan cedera serius. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan segera menyeka jejak darah di sudut mulutnya dengan ekspresi yang mengandung kepucatan. Saat ini Xiaoyan merasakan panas dalam hatinya ketika menyadari lotus api 3 warna pada saat itu tidak mampu melakukan apapun pada Dozong Bintang 8. Namun saat ini bagaimanapun lotus sudah cukup untuk melakukan beberapa kerusakan. Dengan kata lain, saat ini Xiaoyan memiliki metode ampuh untuk berurusan dengan seorang ahli di tingkat seperti itu. Di sisi lain, mata Tang Zhen segera beralih ke arah Xiaoyan, kemudian ia pun tersenyum kemudian berkata karena Wu Chen telah kalah, maka menurut aturan Skyfire Tree Mysterious Chain seharusnya menjadi milik Xiaoyan. Ia pun segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan menghela nafas di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata dari Tang Zhen. Kegembiraan yang sulit disembunyikan seketika muncul di wajahnya. Ia pun menangkupkan tangannya kepada Tang Zhen dengan sungguh-sungguh kemudian berterima kasih. Tang Zhen melambaikan tangannya kemudian berkata bahwa Xiaoyan telah mengandalkan kemampuannya sendiri. Ia hanya memberikan sedikit bantuan kepada Xiaoyan untuk mendapatkan teknik tersebut. Setelah itu Tang Zhen pun turun ke arena untuk menghampiri Xiaoyan dan memerintahkan semua murid untuk segera bubar. Tang Zhen pun menatap ke arah Xiaoyan kemudian meminta Xiaoyan untuk mengikutinya. Setelah agak ragu-ragu sejenak, Xiaoyan pun akhirnya menyusul tepat di belakang Huo-er. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di sebuah aula hingga akhirnya 3 sosok tiba-tiba melompat turun dari atas gedung. Tang Zhen segera melambaikan tangannya kemudian meminta tolong para tetua untuk membuka aula teknik Do. Dengan cepat ketiganya pun membuat segel di tangannya dan seketika pintu pun terbuka dan mereka pun melangkah masuk.
Setelah cukup lama berjalan, mereka pun sampai di sebuah ruangan dengan bola kristal yang tergantung di udara. Tang Zen segera berkata bahwa ini adalah kristal warisan Burning Flame Valley miliknya. Tidak hanya metode pelatihan lengkap dari 3 perubahan misterius api langit di dalamnya, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman dari kepala Burning Flame Valley dari generasi ke generasi ada di dalam bola tersebut. Sebuah ekspresi panas segera melonjak ke mata Xiaoyan saat ia mendengar hal tersebut. Ini telah melebihi dari harapan Xiaoyan. Ia awalnya berpikir bahwa Tang Zen hanya akan memberinya gulungan Skyfire Tree Mysterious Change yang lengkap. Namun tidak disangka bahwa Tang Zen mengizinkannya menerima warisan teknik rahasia semacam ini. Dengan demikian, Xiaoyan tidak hanya akan dapat dengan cepat memahami versi lengkap dari 3 perubahan misterius api langit, tetapi ia juga akan memiliki pengalaman para pendahulu Burning Flame Valley dari generasi ke generasi. Di masa depan, Xiaoyan bahkan mungkin bisa mengandalkan kemampuannya untuk membuat 3 perubahan misterius api langit menjadi lebih kuat. Setelah itu, Tang Zen pun melambaikan tangannya kemudian berkata bahwa Xiaoyan dapat menempatkan jiwanya ke dalam bola dan ia akan mendapatkan warisan perubahan misterius api langit yang paling lengkap. Namun tempat ini adalah tempat terlarang dari Burning Flame Valley. Oleh karena itu, ia akan tetap berjaga di sini selama Xiaoyan menyerap informasi. Xiaoyan pun tidak keberatan, kemudian ia pun mengangguk dan melangkah berjalan ke depan. Xiaoyan pun menghela nafas, kemudian dengan lembut meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal merah menyala. Setelah itu, ia pun secara bertahap menutup matanya dan kekuatan spiritual segera melonjak memasuki bola kristal. Bersamaan dengan itu, sebuah ledakan gemuruh dipancarkan di dalam kepala Xiaoyan. Sejumlah besar informasi terus melonjak ke kepala Xiaoyan seperti air yang pasang. Tang Zen dan Huo Er yang berada di samping Xiaoyan menjadi tercengang karena perubahan tersebut. Ekspresi di mata Tang Zen berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan ekspresi penyesalan. Ia pun bergumam jika orang ini adalah murid dari Burning Flame Valley, kemungkinan Burning Flame Valley akan menghasilkan individu lain yang mengejutkan seperti Burning Flame Ancestor saat itu. Huo Er yang berada di samping Tang Zen pun seketika terkejut setelah ia mendengar leluhur Burning Flame Valley. Tang Zen pun tersenyum setelah menyadari apa yang difikirkan oleh Huo Er. Ia pun segera menjelaskan bahwa leluhur Burning Flame Valley adalah pendiri dari Burning Flame Valley. Namun karena banyaknya waktu yang telah berlalu, banyak orang yang telah melupakan ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh benua ini. Mendengar hal itu, Huo Er pun segera bertanya apakah leluhur dari Burning Flame Valley sangat kuat. Tang Zen perlahan menjawab bahwa ia lebih dari sekedar kuat. Menurut apa yang ia tahu, ada 5 ahli utama di benua Doki selama era itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan yang berada di puncak benua Doki. Leluhur dari Burning Flame Valley adalah salah satunya dan mereka berlima memiliki kekuatan misterius dan besar. Dikabarkan bahwa mereka hanya selangkah lagi dari kelas Dodi yang legendaris. Ekspresi terkejut seketika muncul di wajah cantik Huo Er. Kemudian ia pun bertanya siapakah 4 ahli pamungkas yang tersisa. Tang Zen pun merenung sejenak kemudian berkata karena sudah lama sekali ia juga tidak dapat mengingat dengan jelas nama 4 orang lainnya. Namun ia menyadari bahwa 3 di antara mereka memiliki 3 faksi besar lainnya, yakni klan Gu, Hall of Soul, dan Pil Tower. Mereka semua saat ini adalah faksi tingkat puncak yang sebenarnya di wilayah dataran tengah. Wajah Huo Er pun semakin terkejut, kemudian ia bertanya bagaimanakah dengan sisa 1 orang yang lain? Dari faksi manakah ia berasal? Mungkinkah 1 orang yang tersisa berasal dari sekte bunga atau sekte langit yang mendalam? Tang Zen pun perlahan menggelengkan kepalanya kemudian menjawab bahwa orang ini sepertinya bukan anggota faksi teratas di dataran tengah. Namun ia masih memiliki ingatan yang jelas tentang nama orang tersebut. Menurut catatan di buku leluhur, seorang ahli ini dan leluhur Burning Flame Valley memiliki hubungan yang cukup baik. Dikabarkan bahwa Skyfire Tree Mysterious Change telah dibuat olehnya. Setelah itu, Huo Er pun segera bertanya siapakah nama ahli misterius dan pamungkas ini. Tang Zen membelai jenggotnya dan berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa ia sepertinya dipanggil dengan Xiao Xuan. Mendengar hal itu, Huo Er pun menggumamkan kata-kata tersebut di mulutnya hingga tiba-tiba ia melirik ke arah Xiaoyan. Ia tersenyum dan berkata bahwa nama belakang Xiaoyan juga Xiao dan mungkinkah ia terkait dengan tetua Xiao Xuan ini. Tang Zen pun terkejut ketika mendengar perkataan dari Huo Er, kemudian ia segera tertawa terbahak-bahak.
Ia lanjut berkata bahwa ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Woer, bukankah itu berarti bahwa semua orang ini terkait dengan tetua Xiao Xuan? Singkat cerita, setelah cukup lama cahaya bola kristal pun dengan cepat menghilang. Saat ini tubuh Xiaoyan diselimuti dengan cahaya merah hingga sesaat kemudian kedua matanya segera terbuka. Xiaoyan pun terdiam sejenak seperti mengatur informasi yang ada di dalam kelapanya, kemudian ia pun segera beralih menatap ke arah Tang Zhen. Xiaoyan tersenyum kemudian mengangguk dan menangkupkan kedua tangannya berterima kasih kepada Tang Zhen. Tang Zhen pun melambaikan tangannya kemudian berkata bahwa sepertinya metode pelatihan lengkap dari 3 perubahan misterius api langit telah berada di kelapa Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum kemudian mengangguk dengan kegembiraan yang terlintas di wajahnya. Setelah itu Tang Zhen pun tersenyum kemudian berkata karena Xiaoyan sudah mendapatkan perubahan misterius api langit, maka Xiaoyan bisa tinggal terlebih dahulu di aula. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya kemudian berkata bahwa ia telah mengganggu kepala lembah selama beberapa hari ini. Oleh karena itu hari ini Xiaoyan akan pergi karena ada sesuatu yang harus ia urus. Jika Tang Zhen memerlukan bantuan di masa depan, maka ia bisa datang dan mencari Xiaoyan. Mendengar perkataan Xiaoyan, Tang Zhen pun menghela nafas sebelum akhirnya ia mengangguk dan berkata bahwa ia menyadari Xiaoyan pasti memiliki beberapa urusan yang penting. Oleh karena itu, ia tidak akan bersikeras menahan Xiaoyan, tetapi Xiaoyan harus ingat untuk tidak membocorkan perubahan misterius api langit kepada siapapun. Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa kepala lembah Tang dapat yakin bahwa Xiaoyan bukanlah seseorang yang tidak memahami situasinya. Setelah itu, Tang Zhen pun tersenyum kemudian berkata jika Xiaoyan memiliki waktu di masa depan, maka ia dapat datang ke Burning Flame Valley sebagai tamu. Selama Tang Zhen masih menjadi kepala lembah di Burning Flame Valley, maka Xiaoyan akan menjadi tamu VIP di Burning Flame Valley. Xiaoyan pun tersenyum di hadapan niat baik dari Tang Zhen. Keduanya pun saling menangkupkan tangan. Setelah itu, sosok mereka pun segera naik ke udara. Akhirnya mereka pun dengan cepat terbang menuju ke pintu luar dari Burning Flame Valley.